Diejek karena miskin dengan tampilannya yang lusuh di rapat wali murid anaknya. Ucapan orang ini seketika buat semua orang di ruang rapat wali murid itu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini berjudul Dijek Miskin Ketika Rapat Wali Murid. Kisah ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mari kita mulai kisahnya. Pada suatu hari, di sebuah sekolah dasar yang sederhana namun penuh semangat belajar, diadakan pertemuan antara pihak sekolah dan para orang tua murid. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan anak-anak serta berbagi pengalaman dalam mendidik mereka. Ruang kelas 6 dipenuhi oleh orang tua murid yang hadir tepat pada pukul 7 malam. Beberapa dari mereka tampak sopan dan ramah, sementara yang lain terlihat sombong atau cemas. Ada juga yang datang dengan rasa penasaran, ingin tahu bagaimana cara mendidik anak agar menjadi lebih baik lagi. Di tengah suasana yang mulai memanas karena diskusi panjang tentang nilai-nilai akademis, pintu ruangan yang baru saja ditutup tiba-tiba terbuka perlahan-lahan. Seorang pria paruh baya masuk dengan wajah tersenyum. Badannya penuh debu, bajunya lusuh dengan bercak-cat, celananya kotor, dan sepatu bootnya penuh lumpur. Ia tampak seperti baru pulang dari pekerjaan berat di lokasi bangunan. "Maaf, saya terlambat," ucap pria itu dengan sopan. Keberadaannya langsung menarik perhatian semua orang di ruangan. Guru yang memimpin rapat bertanya, "Bapak siapa?" Pria itu menjawab, "Saya ayahnya Raffi." Mendengar jawaban tersebut, guru itu tampak sedikit terkejut, tetapi tetap mempersilakannya untuk menandatangani buku kehadiran. Namun, pria itu menundukkan kepala dan berkata pelan, "Maaf Pak Guru, saya tidak bisa membaca atau menulis." Suasana hening sesaat hingga beberapa orang tua mulai tertawa pelan. Guru itu segera menenangkan suasana. "Tidak apa-apa Bapak, biar saya yang membantu." Kemudian, rapat dilanjutkan. Guru menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah agar para orang tua dapat berbagi pengalaman tentang cara mendidik anak-anak mereka. Beberapa orang tua maju untuk berbagi cerita. Mereka menceritakan bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka dengan ketat, menyewa guru les tambahan, dan memastikan anak-anak mereka selalu mengerjakan PR dengan baik. Ada yang mengaku rutin membeli buku-buku referensi mahal, ada pula yang mengikuti seminar-seminar pendidikan demi meningkatkan kualitas anak mereka. Setelah itu giliran ayah Raffi dipanggil untuk berbicara. Guru itu memperkenalkannya. Raffi adalah salah satu murid teladan di kelas kami. Dia memiliki nilai terbaik, terutama dalam pelajaran matematika. Dia juga sangat disiplin, tidak pernah terlambat, dan selalu bersikap baik kepada teman-temannya. Mari kita dengarkan bagaimana Bapak mendidik anaknya. Ayah Raffi tampak sedikit gugup saat berdiri. Ia menundukkan kepala, enggan menatap mata para orang tua lainnya. Namun, ia mulai berbicara dengan nada pelan, namun penuh keyakinan. "Saya hanya seorang buruh bangunan. Setiap hari setelah pulang kerja, saya selalu melihat Raffi mengerjakan PR-nya. Tidak peduli seberapa lelah saya pasti akan duduk di sampingnya. Suatu hari Raffi bertanya kepada saya, 'Ayah, apakah ayah mengerti apa yang sedang saya kerjakan?' Saya menjawab jujur, 'Tidak, Nak, ayah tidak mengerti.' Lalu dia bertanya lagi, 'Kalau begitu, bagaimana ayah tahu kalau aku mengerjakannya dengan benar?' Saya hanya tersenyum dan berkata, 'Jika kamu mengerjakannya dengan cepat, ayah tahu soal itu mudah. Jika kamu mengambil waktu lama, ayah tahu soal itu sulit.' Ia melanjutkan, 'Suatu hari, saat saya bekerja di lokasi bangunan, saya menunjuk gedung tinggi yang sedang kami bangun dan bertanya kepada Raffi, 'Nak, apakah kamu ingin tinggal di rumah besar, mengendarai mobil bagus, dan hidup nyaman?' Raffi mengangguk. Saya berkata, 'Kalau begitu kamu harus belajar dengan baik. Ayah tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca atau menulis. Ayah tidak tahu cara-cara hebat mendidik anak. Ayah hanya suka bicara denganmu, mendengarkan ceritamu, dan melihatmu belajar.' Ayah, Raffi menutup kata-katanya dengan hormat, membungkuk kepada guru dan para orang tua yang hadir. Ruangan itu sunyi senyap.
Para orang tua terdiam, hati mereka tersentuh oleh kesederhanaan dan keikhlasan pria itu. Meskipun ia tidak memiliki pendidikan tinggi atau kekayaan berlimpah, ia berhasil mendidik anaknya dengan cinta dan ketulusan. Beberapa saat kemudian, seorang ibu yang tadinya terlihat sombong angkat bicara. "Maaf, Pak. Saya merasa malu mendengar cerita Anda. Saya sudah banyak menghabiskan uang untuk les privat dan kursus, tapi anak saya seringkali tidak termotivasi untuk belajar. Bagaimana caranya Anda membuat Raffi begitu tekun?" Ayah Raffi tersenyum hangat. "Saya tidak punya rahasia khusus, Bu. Hanya saja, setiap kali Raffi pulang sekolah, saya selalu menyempatkan diri untuk bertanya, 'Bagaimana harimu?' Meski saya tidak mengerti pelajaran yang diajarkan di sekolah, saya selalu mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Saya percaya, ketika anak merasa didengar dan dihargai, dia akan merasa penting. Dan ketika dia merasa penting, dia akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia layak mendapatkan perhatian itu." Seorang bapak lainnya, yang biasanya diam pun, angkat bicara. "Saya selalu berpikir bahwa anak-anak butuh tekanan untuk menjadi sukses. Tapi ternyata, mereka hanya butuh cinta dan dukungan." "Ya?" Ayah Raffi mengangguk pelan. "Anak-anak seperti tanaman, Pak. Jika kita terlalu sering menarik daunnya agar cepat tumbuh, akarnya bisa rusak. Yang mereka butuhkan hanyalah air, sinar matahari, dan kesabaran." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Di sudut ruangan, beberapa ibu bahkan terlihat menyeka air mata mereka. Mereka sadar bahwa pendidikan tidak melulu tentang nilai atau fasilitas mewah, tetapi tentang kasih sayang, kehadiran, dan kepercayaan. Setelah pertemuan usai, banyak orang tua yang mendekati ayah Raffi untuk berterima kasih. Mereka belajar sesuatu yang sangat berharga malam itu, bahwa keberhasilan seorang anak tidak diukur dari seberapa banyak uang yang dihabiskan untuk pendidikannya, melainkan dari seberapa besar cinta dan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Raffi, sendiri, yang diam-diam mengintip dari balik pintu, tersenyum melihat ayahnya dikelilingi banyak orang. Ia tahu bahwa ayahnya adalah pahlawannya, bukan karena kekayaan atau gelar yang dimiliki, tetapi karena cinta dan ketulusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai orang lain, tanpa melihat latar belakang mereka. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendukung channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.